Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sistem Informasi 2023A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas akhir dasar ERP Stikatus implementasi ODORP pada CV Bolo Dimsum. CV Bolo Dimsum ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi dimsum frozen. Produk dimsum frozen dari Bolo Dimsum dipasarkan melalui berbagai mitra seperti toko frozen food yang tersebar di berbagai daerah. Seiring meningkatnya tren konsumsi dimsum yang sedang booming di media sosial seperti TikTok, perusahaan mengalami lonjakan permintaan. Hal ini menyebabkan stok produk seringkali cepat habis, sementara pencatatan penjualan dan inventaris masih dilakukan secara manual. Akibatnya, CV Bolo Dimsum mengalami kesulitan dalam mengelola pesanan dalam jumlah besar dan memantau stok secara akurat dan real-time. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bolo Dimsum memutuskan untuk mengimplementasikan sistem ERP berbasis ODO untuk menghadapi lonjakan permintaan dan mengatasi tantangan dalam pengelolaan data secara manual. Sistem ODO ERP ini bisa mengintegrasikan seluruh proses bisnis secara efisien. Alur dari studi kasus ini dimulai dari pemesanan produk oleh mitra dilakukan melalui website resmi perusahaan dan transaksinya akan masuk langsung tercatat secara otomatis di dalam modul sales tanpa perlu pencatatan manual. Nah, modul sales ini sebelumnya mengalami kesulitan pencatatan dan pengelolaan pesanan manual terutama saat lonjakan permintaan. Modul sales ini kemudian terhubung secara real-time dengan modul inventory untuk memeriksa ketersediaan stok dimsum frozen. Apabila stok produk ini mulai menipis, sistem akan mengirimkan permintaan produksi ke modul manufacturing untuk memastikan ketersediaan produk tetap terjaga. Nah, masalah produksi tidak terencana karena tidak ada sistem untuk memicu produksi dari data stok sudah terselesaikan. Selanjutnya, jika dalam proses tersebut bahan baku juga mulai habis, modul manufacturing akan memerlukan modul purchase untuk mengajukan pembelian bahan baku ke pemasok, yang juga menyelesaikan kesulitan membeli bahan baku secara tepat waktu ketika stok hampir habis. Dalam hal promosi dan pemasaran, saat ini kan dimsum lagi booming. Jadi CV Bolo Dimsum mempunyai tantangan dalam memperluas jangkauan promosi ke mitra secara efektif. Nah, untuk mengatasinya, CV Bolo Dimsum memanfaatkan modul sosial marketing untuk menjadwalkan konten, melakukan siaran langsung, dan menganalisis kampanye yang dapat membantu memperkenalkan produk secara luas dan menarik minat mitra baru di tengah tingginya permintaan pasar. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi terkait modul CRM adalah belum adanya sistem yang mampu menganalisis performa mitra secara otomatis dan terukur. Tanpa integrasi sistem, perusahaan kesulitan mengidentifikasi mitra mana yang memiliki kontribusi keuntungan terbesar dalam periode tertentu. Untuk membina hubungan yang baik dengan mitra, perusahaan menggunakan modul CRM guna mencatat dan mengelola data mitra secara terstruktur. CRM ini juga digunakan untuk menganalisis performa mitra berdasarkan kontribusi keuntungan selama periode tertentu seperti 1 bulan, yang nantinya menjadi dasar dalam pemberian penawaran khusus atau intensif. Terakhir, dalam pencatatan keuangan perusahaan, yaitu mengambil submodul accounting agar pencatatan keuangan bisa dipantau secara real-time. Karena sebelumnya pencatatan keuangan tidak real-time dan rawan kesalahan. Jadi melalui implementasi ODO ERP ini, Bolo Dimsum mampu menyederhanakan proses bisnis dari hulu ke hilir dalam satu sistem yang terintegrasi dan responsif. Pada tabel studi kasus ini, modul submodul sales permasalahannya kesulitan pencatatan dan pengelolaan pesanan manual terutama saat lonjakan permintaan. PIC submodul adalah Anindiana Aulia Azhara. Integrasi dengan submodul lainnya, terhubung ke inventory untuk mengecek otomatis stok saat pesanan masuk, manufacturing untuk meminta produksi jika stok habis, dan accounting untuk mencatat penjualan. Marketing, submodul social marketing, permasalahannya tantangan dalam memperluas jangkauan promosi ke mitra secara efektif saat tren dimsum sedang booming. PIC submodul, Desi Sukma Melati. Integritas dengan submodul lainnya, terhubung ke sales untuk meningkatkan permintaan dan mendapatkan mitra lebih banyak. Sales CRM, belum adanya sistem untuk menganalisis performa mitra secara otomatis dan terukur.
PIC-nya adalah Raka Pangestu. Integrasinya terhubung ke sales untuk pencatatan mitra dan transaksi. Inventory. Inventory. Stok tidak terpantau karena pencatatan masih manual. PIC-nya Agnesia Junika Putri. Integrasinya terhubung ke purchase untuk menerima barang dari pembelian, sales untuk mengurangi stok untuk penjualan, manufacturing untuk menambah stok dan hasil produksi. Modul inventory, submodul purchase, permasalahannya kesulitan memenuhi bahan baku secara tepat waktu ketika stok hampir habis. PIC-nya Bella Devina Ainayah Widodo. Integritasnya terhubung ke sales untuk mencatat pesanan otomatis masuk ke sistem. Baik, selanjutnya modul manufacturing. Submodul manufacturing dengan permasalahan produksi tidak terencana karena tidak ada sistem terintegrasi dari pencatatan manual data stok. Dengan PIC, saya sendiri Muhammad Rinardiansyah. Untuk integrasinya terhubung ke inventory untuk mencatat hasil produksi yang masuk ke stok. Kita juga memakai submodul website. Dengan permasalahan mitra perlu cara mudah untuk memesan dimsum. Dengan PIC Bella Devina dan integrasi terhubung ke sales untuk mencatat pesanan otomatis masuk ke sistem. Yang terakhir ada modul accounting dengan submodul accounting dengan transaksi penjualan, urutan dan monitoring catatan biaya produksi. Sekian penjelasan studi case dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sukma Melati, bertanggung jawab atas submodul sosial marketing. CV Bolo Dimsum merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi dan menyuplai produk dimsum frozen ke berbagai mitra-mitra frozen food lainnya. Saat ini, CV Bolo Dimsum sedang mengalami lonjakan permintaan karena sedang tren di media sosial. Nah, maka saat ini CV Bolo Dimsum memanfaatkan peluang ini untuk mencari mitra lebih banyak dengan submodul sosial marketing. Di submodul sosial marketing ini, kita bisa membuat postingan untuk melakukan penawaran atau menarik mitra agar menjadi mitra tetap di perusahaan CV Bolo Dimsum. Pertama, kita bisa membuat postingan untuk penawaran produk. Seperti ini, kita akan membuat postingan di Facebook dan Instagram Bolo Dimsum dengan message, misalnya kita akan membuat promo. Ini kemudian kita bisa tambahkan produk yang ingin kita tawarkan. Nah, kemudian kita juga bisa membuat penjadwalan apakah akan di posting sekarang atau di hari tertentu. Misal kita posting sekarang saja dengan kita kasih isi titelnya, notifnya. Kemudian kita post. Nah, ya sepertinya sudah uh, berhasil untuk diposting di Instagram dan Facebook dari Bolo Dimsum. Nah, dari postingan ini nanti akan ada yang komen atau yang akan berminat. Nah, nanti saya akan merespon dari permintaan customer tersebut. Di sini adalah postingan-postingan yang sudah saya buat sebelumnya di Instagram dan Facebook Bolo Dimsum. Nah, di sini sudah ada yang merespon atau sudah terdapat customer yang tertarik dengan postingan yang baru saja saya buat, yaitu ada Agnesa dan Andina. Nah, kita bisa menjadikan customer atau orang yang tertarik ini mitra seperti ini. Misal kita akan buat
create lead dulu untuk Agnesa. Kita klik tadi yang username-nya, kemudian kita convert. Nah, di sini sudah ada request from Agnesa. Nah, ini akan masuk ke CRM dan atau customer relationship. Dan pihak dari CRM bisa menerima atau tidak menerima penawaran untuk Agnesa menjadi mitra Bolo Dimsum. Kita bisa lihat dulu di CRM. Nah, ini sudah masuk permintaan dari Agnesa. Sekian dari submodul sosial marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan masyarakat Pangestu, saya akan menjelaskan tentang submodul CRM pada CV Bolo Dimsum yang berguna untuk menganalisis performa mitra atau menghubungi mitra, bernegosiasi dengan mitra yang ingin bermitra dengan kita. Di sini ada request from Agnesia. Ini data yang ini sudah didapatkan dari social marketing yang bisa kita hubungkan dengan CRM. Data ini bisa dimasukkan jika ingin dihubungi, kita hubungi, coba kita buat schedule, kita via call, hubungi pelanggan tersebut apakah ingin bermitra dengan kita. Kita hubungi, misalnya pelanggan ini merespon, lalu kita pindahkan ke tahap negosiasi. Di dalam tahap negosiasi ini kita bisa memasukkan harga sesuai negosiasi yang telah disetujui oleh pelanggan. Misalnya 5 juta. $50 juta. Di sini kita negosiasi 50 juta. Misalkan pelanggan oke, sama-sama deal-dealan dengan kita. Lalu kita oke kan, kita sudahi down. Lalu kita pindahkan ke won. Nah, di dalam won ini berarti kan negosiasi terhadap pelanggan itu sudah bisa, dan ini data yang sudah kita masukkan ke dalam won ini bisa diakses melalui sales. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh sales untuk pembelian barang, itu akan di sales. Nah, kita misalnya mau melihat performa pembelian pada sales, kita juga bisa melihat di sini mana pembelian yang paling besar dengan mitra. Misalnya di sini ada Nana frozen food. Kita bisa kembali ke CRM. Nah, kita bisa membuat new. Di sini kita bisa cari Nana frozen food untuk dihubungi. Kita cari di sini Nana frozen food. Ini bisa dihubungi mitranya. Nana frozen food. Nah, di sini kita bisa pindahkan pas bintang 2. Kita bisa pindahkan, kita mau negosiasi via apa, kita mau hubungi via apa, kita via call. Lalu kita call, halo mitra ini bapak atau ibu, apakah berminat dengan kita untuk bermitra? Ini ada tawaran dari perusahaan kami tentang promo-promo, soalnya mitra ibu atau bapak itu performa sangat baik. Nah, nanti di sini misalnya sudah dihubungi, oke, kita pindah. Dalam hal negosiasi kita hubungi lagi, saya meeting. Via meeting ini kita bermeeting dengan mitra. Nah, misalnya bapak mengambil 6 juta.
Nah, kita ada potong mas berapa. Nah, nanti misalnya oke, deal-dealan di sini sudah deal. Nah, mitra ini akan kita pindahkan ke wall, nanti berhasil. Ada penawaran, potongan seperti itu. Mungkin seperti itu aja penjelasan dari CRM. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Devina Ainia Widodo sebagai PIC dari website. Website ini berperan sebagai media untuk pemesanan online oleh mitra penjual. Fungsinya mencakup menyediakan antarmuka web agar mitra bisa memesan produk secara langsung, menghubungkan pesanan dari website ke sistem ERP tanpa perlu input manual. Permasalahan yang diselesaikan dengan submodul website ini yaitu mitra dapat melakukan pemesanan secara langsung dan mudah melalui website. Pesanan otomatis masuk ke modul sales dan mempercepat proses pencatatan dan pengiriman. Integrasi antara submodul yaitu dengan sales, pesanan yang masuk dari website langsung tercatat sebagai sales order tanpa input manual. Di sini seperti yang kita lihat, website dari Bolo Dimsum, adanya produk kami, terus bisa memilih produk apa yang akan kita beli, bisa mengisi jika ada keluhan. Sini kita akan memasukkan barang yang kita akan beli, masukkan ke keranjang. Di keranjang bisa kita lihat apa saja yang sudah kita pilih. Jika sudah seperti ini, kita bisa check out. Lalu bisa menambah alamat, yaitu bisa memilih memakai delivery apa, GMT. Jika sudah benar apa yang kita isi, bisa langsung confirm. Jika tidak ada feedback yang akan kita isi, bisa kita continue. Bisa memilih debit tapi di sini hanya bisa melakukan demo, tidak ada bank yang akan kita masukkan. Jika sudah, kita bayar atau pay. Sini akan memunculkan invoice, kita tunggu sebentar. Jika sudah seperti ini, laporan akan langsung masuk ke sales. Bisa kita lihat di submodul sales. Nah, ini langsung muncul dari pesanan website langsung. Sekian, terima kasih. Saya, Andina Aulia Azahra, bertanggung jawab atas modul sales. Permasalahan awal yang dihadapi oleh CV Bolo Dimsum yaitu pencatatan penjualan masih manual, menyebabkan keterlambatan dan rawan kesalahan. Lonjakan permintaan karena tren di medsos membuat pencatatan pesanan tidak terkendali, tidak ada sistem otomatis untuk cek, stok, dan pencatatan keuangan penjualan dilakukan secara terpisah. Nah, di sini solusinya yaitu dibentuklah modul sales untuk CV Bolo Dimsum. Di sini kita bisa lihat, kita akan klik produk. Nah, di sini ada berbagai macam produk dari CV Bolo Dimsum. Kemudian kita akan klik price list. Di sini saya membuat diskon 5% untuk semua produk dari CV Bolo Dimsum, tapi dengan syarat minimal pembelian 5 produk. Jadi nanti akan secara otomatis ke diskon 5%. Oke, kita lihat di sini ya, quotation. Nah, di sini adalah aktivitas dari penjualan ya, dari pemesanan hingga pembayaran. Kita remove dulu ya biar semuanya terlihat. Nah, di sini ada pesanan masuk nih dari Bella Devina tadi jam 10. Ini pemesanan melalui website ya. Nah, di sini pemesanan melalui website itu akan langsung otomatis masuk ke modul sales. Di sini saya akan melanjutkan pemesanan ya. Kita akan create invoice. Nah, kita kasih down payment. Harganya kan tadi 200.000 ya. Kita create draft. Oke, kalau udah seperti ini kita confirm. Nah, ini udah ya kan? Kita pay. Kita akan masukkan ke kas operasional. Kita create payment. Nah, ini in payment. Jadi, in payment ini sudah masuk pembayarannya, tapi nantinya akan dilanjutkan oleh modul accounting. Jadi, customer Bella Devina ini sudah selesai ya. Oke, lanjut. Kita akan lihat nih, customer. Nah, di sini adalah customer
mitra-mitra tetap dari Bolo Dimsum. Ada yang dari perusahaan, ada yang individu ya. Ini yang sudah melakukan pemesanan produk CV Bolo Dimsum. Kita remove ya biar terlihat semua. Kita cari apakah ada customer baru dari modul marketing, sosial media marketing sama modul CRM. Nah, di sini kita lihat ya ada customer baru yaitu Agnieszka JP dari modul sosial marketing ya, melakukan promosi di situ. Kemudian customer ini tertarik untuk join ke membeli CV Bolo Dimsum dan nantinya di accept oleh bagian modul CRM. Kemudian bagian modul CRM akan menyimpan kontak customer ini dan langsung secara otomatis akan masuk di modul sales. Nah, di sini tugas saya akan melanjutkan kegiatan itu, yaitu melakukan penawaran kepada si Agnieszka ini. Caranya yaitu seperti ini ya. Caranya itu kita akan klik quotation, kita new, oke? Kita cari kontak tadi yang bernama Agnieszka JP, ya. Di sini sudah ada, ya kan? Kita akan tawarkan kepada Agnieszka produk kami, dimsum ayam gitu ya. Terus apa ya? Oke, dimsum crab gitu ya. Oke. Oke, kita akan send by email, ya. Nah, ini emailnya sudah tercantum kan, Zainuri876. Kita akan send. Nah, ketika kita send ini akan masuk otomatis ke email dari customer itu ya. Saya akan berikan contoh. Nah, di sini tuh langsung ya masuk ke email nih. Tuh. Jadi tugas si Agnieszka yaitu accept and sign quotation ya. Nah, ini ya kan? Kita accept. Nah, di sini juga ada tanda tangannya Agnieszka karena dia sudah menyetujui dan menandatangani ya. Kita accept dan sign. Tunggu ya, masih loading. Oke, sudah ya. Your order has been confirmed. Oke, terus kita kembali ke mode ini. Kita confirm ya. Karena kan dia tadi sudah nge-ACC ya. Kita confirm. Coba. Oke. Kita mulai lagi ya. Nah, kemudian kita akan create invoice. Nah, aku mau down payment ya. Totalnya itu 200.000 ya. Nah, sudah. Kita akan confirm. Di sini aku akan menentukan dia mau pakai pembayaran apa. Jadi aku akan menentukan dia pakai masuk aja ke kas operasional, pakai manual payment. Kita create and payment. Nah, ini in payment ya. In payment ini sudah langsung otomatis masuk ke modul accounting. Jadi nanti bagian accounting akan memasukkan penjualan, kas masuknya ya. Nah, ini kalau mau kita bisa kirim by email agar Agnieszka ini tahu ya invoice-nya gitu. Sebentar ya loading. Oke, udah. Kita cek emailnya. Tuh, langsung masuk tuh. Tuh, view sales order. Tuh. Terus juga ini juga langsung masuk tuh. Nah, ini view invoice. Tuh, dia langsung masuk ketika pay. Sudah di pay dah. Your payment has been. Nah, ini dia sudah nge-pay. Jadi otomatis ini in payment ini proses langsung masuk ke accounting ya. Oke. Oke, sudah ya bagiannya Agnieszka. Oke, kita lihat bagian customer. Nih, Agnieszka sudah menjadi bagian dari customer Bolo Dimsum ya, karena dia sudah melakukan pemesanan sampai pembayaran ya. Terus kita cek-cek lagi nih, ternyata banyak loh yang mendapat bintang. Bintang ini apa? Bintang ini opportunities yang diberikan oleh dari modul CRM. Jadi modul CRM ini memberikan peramalan, meninjau grafik, kira-kira customer mana sih yang memberikan kontribusi yang baik, yang paling besar bagi CV Bolo Dimsum. Nah, di antaranya ini yang ada bintang-bintang ini seperti Ayen, Agnieszka, Zainuri, Rakadia, Nana. Nah, di sini saya, oh ternyata Zainuri bintangnya bagus nih, gitu ya. Aku akan melakukan penawaran ke Zainuri. Ya, caranya juga seperti tadi, ya. Oke, terus kita akan lihat di bagian reporting ya. Nah, ini. Jadi produk yang paling best seller, yang paling sering dibeli oleh customer-customer kita, mitra-mitra kita itu apa? Ya ini, kita tengok nih. Terus kita akan lihat lagi customer. Nah, ini grafiknya sudah muncul ya. Jadi ternyata customer yang melakukan pembelian lebih banyak itu ternyata ini guys. Nana Frozen Food dan Agnieszka gitu ya. Oke, sudah selesai dari saya. Jadi integrasinya sales ini nanti tadi kan sudah melakukan
penjualan ya ke beberapa mitra. Jadi secara otomatis stok produk ini otomatis akan berkurang. Nanti kalau misal stok ini udah habis, maka inventory itu akan calling-calling ke bagian modul manufaktur untuk melakukan produksi gitu ya. Jadi sales ini integrasinya banyak dari inventory, manufacturing, kemudian social marketing, dan CRM, dan tentunya website ya. Oke, oke, saya akan lanjutkan ke bagian accounting ya. Perkenalkan, nama saya Bella Devina Aina Widodo. Di sini saya sebagai PIC dari submodul purchase. Submodul purchase ini berfungsi untuk CV Dimsum digunakan untuk mengelola pembelian bahan baku dari pemasok. Fungsinya membuat permintaan pembelian otomatis jika stok bahan baku hampir habis, lalu mencatat transaksi pembelian ke dalam sistem secara real time, mengelola vendor, permintaan penawaran, dan pesanan pembelian, dan penerimaan barang. Permasalahan yang diselesaikan dengan adanya submodul purchase ini, sistem dapat secara otomatis mengajukan pembelian bahan baku ketika stok menipis karena integrasi dengan data stok dan produksi, lalu memastikan ketersediaan bahan baku secara tepat waktu, dan mencegah keterlambatan produksi. Integrasi antara submodul yaitu dengan submodul inventory, setelah bahan baku dibeli dan diterima, sistem otomatis menambahkan stok ke gudang. Lalu integrasi dengan submodul accounting, setiap transaksi dan pembelian langsung tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam submodul purchase. Di submodul purchase ini bisa dilihat kita akan melakukan pembelian kepada vendor. Kita bisa memasukkan PT atau vendor apa yang kita akan beli, seperti yang bisa dilihat, kita bisa menambahkan vendor apa. Ini kita bisa memasukkan data dari vendor. Jika sudah, kita bisa kembali dan melakukan pembelian stok bahan baku. Seperti ini kita bisa memilih kita membeli dari PT apa. Di sini kita harus memasukkan produk apa yang kita akan beli, yaitu add section, bahan baku. Lalu menambahkan produk apa yang kita akan beli. Seperti yang sudah bisa dilihat di sini. Di sini kita bisa menambah jumlah barang yang bisa seperti ini. Jika sudah, bisa kita send RFQ. Di sini kita harus menambahkan email dari PT yang akan kita beli. Ini kita mengirim email untuk menghubungi PT atau vendor yang akan kita beli. Kita sudah masuk emailnya, kita akan confirm order. Di sini kita akan lihat, kita receive. Jika di sini laporan akan masuk ke dalam inventory. Bisa kita lihat, yaitu di sini sudah muncul receive-nya, laporannya. Kembali ke purchase.
Sini kita bisa validate seperti ini. Dan kita akan membayar dan invoice-nya akan langsung masuk ke submodul accounting. Waiting bills, create bill, confirm, pay dengan kas operasional. Kita create payment. Ini sudah in payment, nanti accounting akan menambahkan memasukkan uang untuk pembelian. Kita bisa lihat di accounting. Sini sudah masuk. Sekian untuk modul purchase. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ardiansyah dari kelompok 6. Saya bertugas untuk megang submodul manufaktur dalam studi kasus CV Bolo Dimsum. Permasalahan dari submodul manufaktur sendiri yaitu produksi tidak terencana dengan baik karena tidak ada sistem yang terintegrasi dari sisi inventory dan purchase. Maka dari itu menggunakan submodul manufaktur untuk terintegrasi dari sisi inventory dan purchase. Langsung saja saya contohkan untuk di sini tuh kegiatannya ada dua, yaitu membuat list bahan baku sama membuat permintaan produksi. Oke, pertama saya contohkan untuk membuat list produk yaitu dimsum udang dengan ini quantity on hand-nya, stoknya saya buat 100 pieces. Ini kalau semisal di sini bahan produk jadi yang ingin dijual lagi, maka centang sell saja karena akan dijual lagi. Untuk sales price-nya, harga jualnya semisal saya kasih 3.000 per unit, berarti 300.000 dengan cost, dengan biaya produksi saya buat 270.000. Oke. Ini untuk mempercantik tampilan, saya kasih gambar. Nah, oke. Di sini langsung ada dimsum produk, list produk dimsum udang. Setelah itu membuat bahan bakunya, list bahan baku. Headline, kita cari dimsum udang. Dimsum udang dengan bahan baku dan sini langsung di sini karena saya sudah membuat list bahan bakunya, jadi tinggal masukkan saja. Oke, jika sudah selesai semua bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk, maka nanti terintegrasi sama submodul purchase yang dapat melihat list bahan baku yang akan melakukan pembelian bahan baku. Selanjutnya untuk permintaan produksi. Sini manufaktur ordernya. Nah, ini produksi menu yang ingin kita produksi. Contoh tadi dimsum udang.
Kita quantity, semisal kita ingin membuat 50 unit dimsum udang, otomatis nanti semua bahan baku jadi 50. Untuk schedule date-nya bisa dimulai dari sekarang. Confirm nanti otomatis saya confirm. Setelah saya confirm, nanti terintegrasi pada submodul inventory yang dapat validate untuk otomatis menambah produk jadi dan mengurangi bahan baku yang sudah digunakan. Oke, saya sekian dari submodul manufaktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Junika Putri, bertanggung jawab untuk modul inventory. Sebelumnya, CV Bolo Dimsum merupakan supplier dari dimsum frozen dan juga memproduksi dimsum frozen. Karena adanya lonjakan pesanan dari dimsum ini karena di media sosial sedang booming dimsum frozen, maka CV Bolo Dimsum ini mengalami kesusahan dalam pelacakan stok secara real time karena sebelumnya CV Bolo Dimsum ini melakukan pencatatan stok dari bahan baku dan juga produk jadi melalui buku atau Excel yang dilakukan secara manual, sehingga CV Bolo Dimsum ini mengimplementasikan Odoo dan mengambil modul inventory untuk melacak stok dari bahan baku dan juga produk jadi secara real time. Pada overview di sini terdapat receipt, delivery order, dan juga manufacturing. Untuk receipt ini terintegrasi dengan modul purchase. Jika dari modul purchase melakukan permintaan pemesanan pembelian bahan baku ke vendor, maka di inventory ini kami melakukan validate. Di sini dari modul purchase minta permintaan pembelian bahan baku ke PT Charon Pokpan Indonesia, yaitu daging ayam cincang 350 gram sebanyak 4 unit. Setelah inventory validate, maka pada reporting riwayat stok, di sini daging ayam cincang ini akan bertambah sebanyak 4. Selanjutnya di delivery order di sini, ini terintegrasi dengan modul sales. Ketika modul sales ini melakukan permintaan penjualan, maka dari inventory juga melakukan validate untuk mengecek atau apakah stok yang dari inventory ini tersedia untuk melakukan penjualan. Di sini melakukan penjualan pangsit ayam isi 25 sebanyak 2. Setelah kita validate, maka di riwayat stok, di sini pangsit ayam isi 25 pieces ini akan berkurang sebanyak 2 unit karena sudah divalidate. Selanjutnya di overview bagian manufacturing, di sini terintegrasi dengan modul manufaktur karena dari modul manufaktur ini melakukan permintaan produksi. Jadi contoh di sini udang keju isi 25 pieces, sehingga di stok di inventory otomatis akan bertambah sebanyak 4 dan bahan baku yang ada di list ini akan berkurang sebanyak 4 masing-masingnya. Di sini kami inventory menyetujui produce all. Maka di riwayat stok, di sini udang keju isi 25 pieces bertambah 4 karena kami
disetujui melakukan produksi, dan juga bahan-bahan baku di bawahnya akan berkurang masing-masing 4 karena berkurang untuk dilakukan produksi. Di inventory juga bisa menambahkan produk. Sebelumnya di sini merupakan yang dibintang atau favorit ini adalah produk jadi dari CV Bolo Dimsum, dan di bawahnya ini bahan baku dari CV Bolo Dimsum. Lalu selanjutnya untuk report, di sini bisa memantau stok dari produk jadi dan bahan baku ini secara real time. Seperti dimsum ayam ini ada 101 stok, lalu bihun jagung ini ada 50 stok. Lalu sebelumnya yang saya sudah jelaskan riwayat stok, di sini angka yang berwarna hijau ini berarti stok itu bertambah, dan angka yang berwarna merah ini berarti stok itu berkurang. Mungkin sekian dari presentasi dari modul inventory. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sukma Melati, bertanggung jawab atas submodul akunting. CV Bolo Dimsum merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi dan menyuplai dimsum frozen ke berbagai mitra frozen food lainnya. Saat ini, CV Bolo Dimsum sedang mengalami lonjakan permintaan karena sedang booming di berbagai sosial media. Nah, namun pencatatan keuangan CV Bolo Dimsum sebelumnya masih menggunakan pencatatan manual yang hal tersebut dinilai kurang efektif dan tidak real time, serta rawan terjadi kesalahan dalam pencatatan keuangan. Maka dari itu, CV Bolo Dimsum menggunakan Odoo dengan submodul akunting untuk pencatatan yang lebih efektif lagi, serta terintegrasi dengan berbagai submodul lainnya seperti sales, purchase, dan juga manufaktur. Langsung saja, di sini adalah submodul akunting dari CV Bolo Dimsum. Kita akan lihat tagihan invoice dari customer atau terima uang dari customer. Di sini kita ada terima uang dari Agnesa sebesar 200.000 dan juga tagihan dari vendor yang sudah dilakukan oleh pihak purchase sebesar 297.000. Nah, kita akan melakukan pembayaran dan penerimaan uang dari kedua invoice dan bill tersebut. Kita akan melakukannya di kas operasional. Kita buka. Nah, di sini terlihat semua invoice dan juga bill yang sudah dilakukan selama pencatatan keuangan di CV Bolo Dimsum. Kita akan membayar atau menerima uang dulu dari Agnes di sini sebesar 200.000 dengan nomor invoice 027. Caranya kita klik new. Kemudian tanggalnya kita pilih sekarang. Dan partnernya kita terima uang dari Agnes. Kemudian terima uang sejumlah 200.000. Untuk memonya kita isikan nomor invoice-nya 027. Jika sudah sesuai jumlah, nama, dan nomor invoice-nya, kita add new. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke kas operasional Bolo Dimsum. Kemudian kita akan validate. Kita klik lagi Agnes. Kita klik pembayarannya tadi. Dan kita klik atas nama Agnes. Kemudian kita validate. Kita tunggu. Jika sudah tervalidate, akan muncul tanda centang. Kemudian kita lihat di invoice-nya apakah statusnya sudah berubah menjadi paid.
Ya, status pembayaran atas nama Agnes sudah berubah menjadi B. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran vendor yang sudah dilakukan pemesanan oleh pihak purchase. Kita kembali lagi ke kas operasional. Kemudian kita pilih yang ingin kita bayar. Ada PT Java. Ya, kita lakukan hal yang sama. Kita klik new. Kemudian tanggal hari ini kita kirim ke PT Java. Karena kita akan melakukan pembayaran, maka kas akan berkurang. Maka kita klik minus, kemudian nominalnya 297.500. Untuk memonya sama, kita tulis nama bilnya, nomor bilnya 009. Jika sudah sesuai semua, kita klik add new. Nah, di sini sudah keuangannya sudah berkurang dan masuk di pencatatannya. Kemudian kita klik lagi pencatatannya dan kita pilih PT Java dan kita validasi. Jika sudah akan tercentang dan kita lihat di bills apakah status pembayarannya sudah berubah. Ya, sudah berubah. Pembayaran untuk PT Java sebesar 297.000. Sekian penjelasan dari submodul akunting. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.